Sehari-hari ngapain aja nih Reza? Daring. Daring? Apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dengan nuansa di sini hari ini kita kedatangan tamu. Siapa namanya? Raisa Zura Salsabila-Waluddin. Panggilannya? Raisa. Umurnya sekarang berapa? Jalan 21 tahun. Oke, pekerjaannya apa sekarang ya? Mahasiswa, masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Oke, mahasiswa di kampus mana? Di UIN Araniri, Banda Aceh. UIN Araniri, Banda Aceh. Fakultasnya? Usuluddin. Sekarang kegiatannya sehari-hari ngapain ini? Nggak ada. Lagi corona ini nih. Maksudnya ini ujian Google Classroom. Masuk kelas tapi dari Google Classroom. Oke, jadi daring ya, sekolahnya daring, melalui daring. Oke, gimana? Lebih enak sekolah daring? Enggak dong, enggak. Nggak enak ya? Lebih enak kuliah biasa ya? Iya, kalau kayak gini nggak dapet ilmunya. Nggak, tapi kan tetap kuliah itu? Iya, tapi kalau ujian kita masih bisa contek. Oh, ketahuan guys, contek. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas suatu topik yang menarik buat terutama pada remaja ya. Iya kan ya? Oke. Apa itu? Yaitu tentang akne. Nah, Raisa tahu akne itu apa? Jerawat. Jerawat. Oke. Kalau jerawat itu sendiri coba sesuatu apa sih jerawat itu? Sesuatu yang menonjol di daerah wajah, di daerah belakang sini. Kayak beruntusan atau ada yang meradang juga. Jadi, jerawat itu sesuatu yang merah-merah gitu. Merahan di wajah. Dia nggak cuma di wajah ya, ada di punggung juga, ada di lengan, ada di badan gitu. Terus kemudian tentang jerawat nih, pernah nggak sih Raisa ngalamin jerawat? Pernah dong. Pernah dong, wow. Lama nggak itu? Atau gimana ceritanya? Coba ceritanya. Dulu dari pas masuk kuliah semester 3. Semester 3 itu udah mulai jerawatan. Jadi dulu tuh pas SMA, pas pas sekolah di pesantren tuh nggak ada sama sekali pakai sabun muka. Jadi biarin aja kayak gitu karena kan kok pas masuk pesantren tuh kan nggak mikir wajah kayak itu. Oke, jadi di pesantren dulu nggak peduli lah ya. Iya, mau cantik mau jelek dibilang orang suka hati. Di pesantrennya dulu nggak ada laki-lakinya atau gimana? Ada laki-lakinya tapi pisah ini. Oh, pisah tempat. Berpisah ya, jadi nggak jumpa nih. Nggak perhatian lah sama penampilan. Ya. Tapi ini bagian penerimaan tamu. Oh, bagian penerimaan tamu. Jadi harusnya sering ketemu tamu gitu ya? Iya, sering ketemu tamu, sering ke tempat wilayah Putra juga. Oke, jadi harusnya tuh malu gitu ya. Wow. Oke, tapi nggak masalah, itu masa lalu. Jadi ceritanya gimana bisa jerawatan ini? Itu pas kuliah di semester 3 pakai sabun muka kan, jadi denger orang pakai sabun muka itu dengerin aja kan, dengerin. Ya udah, tiba-tiba ada jerawat. Terus karena ada jerawat ya makin cari-cari terus kan, cari sabun muka mana yang cocok, apa kulit kita tuh modelnya apa gitu. Oke, jadi cocok-cocokan gitu ya? Iya. Oke, sebenarnya nggak ada sisi skincare yang cocok-cocokan. Intinya lebih kepada harusnya sebelum menggunakan skincare dilakukan pemeriksaan lebih dahulu. Jadi ketahuan nih tipe kulitnya seperti apa. Jadi produknya lebih sesuai gitu. Kulit kering nggak mungkin dia dipakein itu sabun untuk minyak. Sabun untuk berminyak gitu. Jadi kalau pakein sabun berminyak ya makin kering kulitnya. Selama jerawat ini pernah nggak jerawatnya berat? Akhir-akhir ini jerawat berat tuh dari bulan Desember sampai bulan 3 ini kayak. Desember bulan 3. Dari awal Desember sampai bulan 3. Oke. Itu udah ulang tahun belum ya? Itu setelah ulang tahun. Oh, setelah ulang tahun. Ulang tahun ada ketemu seseorang gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, jadi kan kalau ulang tahun kan biasanya ketemu sama teman-teman, sama keluarga gitu. Kalau misalnya ada. Itu belum meradang kali. Oh, belum meradang kali. Meradang kali itu mulai masuk bulan 2-3 lah ya. Oke. Kira-kira nih, Raisa tahu nggak sih penyebab jerawat itu apa? Penyebab jerawat itu mungkin karena
udah pakai make up gitu kan, nggak dicuci dengan bersih kayak gitu. Terus mungkin karena kena paparan sinar matahari atau karena suhu yang berubah-berubah, misalnya di daerah yang dingin habis itu ketemu daerah yang panas kayak gitu. Terus apa ya? Oh ini tidur malam yang nggak teratur, makan makanan yang dilarang, misalnya kayak kacang-kacangan, kayak yang berminyak, yang kayak yang berlemak gitu. Oke, jadi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebenarnya, seperti genetik. Nah, ada nggak sih di keluarga Reza tuh yang mengalami jerawat selain Reza? Ayah sama abang kali. Ayah sama abang kali ya. Jadi memang ada nih genetik tertentu dia yang lebih mudah terpapar sama jerawatnya. Terus kemudian kalau mau menstruasi itu ada nggak nambah jerawatnya? Ada. Kalau dulu pas dari bulan Desember tuh sampai bulan 3 tuh jerawatnya gede-gede gitu kan. Itu awalnya udah takut gitu. Terus kok sekarang tuh palingan yang kecil-kecil, walaupun 2 biji, tapi abis halangan tuh langsung hilang menstruasi. Jadi ya setelah menstruasi dia tuntas gitu ya. Kira-kira apa tuh hubungan menstruasi sama jerawat? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Jadi menstruasi, saat seseorang wanita itu menstruasi, ada hormon-hormon tertentu dia tuh meningkat. Dengan meningkatnya hormon itu, produksi minyak yang ada di dalam kulit itu menjadi meningkat juga. Nah, makanya muncullah jerawat itu. Ya, selain masalah hormonal tadi, ada juga penggunaan kosmetik yang nggak sesuai. Nah, yang tadi udah kita bahas di kosmetik, kalau salah penggunaan pemilihannya, salah peruntukannya, jadi dia malah bukannya membuat kulit lebih baik, tapi bisa menjadi lebih buruk. Kalau dalam hal ini bisa menyebabkan jerawat. Nah, terus kemudian ada nih satu faktor lagi nih yang mungkin Raisa alami, tapi Raisa secara nggak sadar mengalami hal itu. Apa kira-kira? Tidur malam. Tidur udah disebutkan. Apa ya? Mungkin karena makan. Makan sudah. Ada nggak sih waktu Raisa mau ujian? Terus iya, dia muncul stres. Jadi ada nggak kalau lagi ujian tuh muncul jerawatnya? Ada. Muncul ya. Tapi kalau sama menstruasi itu lebih banyak mana dia? Pas menstruasi sih. Menstruasi ya, jadi lebih ke arah hormon. Tapi kalau stres itu lama jangkanya gitu. Oh gitu, jadi jangan-jangan nggak hilang-hilang stresnya. Maksudnya kan ujian itu kan selalu gitu kan, dalam 2 minggu tuh tiap hari gitu. Kan jadi stres terus. Oh, stres. Tapi di luar stres karena ujian ada stres yang lain nggak? Ada. Misalnya kayak berantem sama teman. Oh, berantem sama. Oke, kalau nggak ada duit nggak ya? Oh. Jadi selalu ditransfer ya sama orang tua? Enggak lah. Itu mendem dalam hati aja, oh nggak ada duit lagi. Kira-kira Raisa tahu nggak sih bagaimana kulit kita itu bisa muncul jerawat? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak pernah baca gitu atau dengar-dengar dari teman-teman? Mungkin karena ya pakai bedak, pakai kosmetik gitu kan, terus pas malamnya tuh nggak dicuci gitu. Pas malam nggak dicuci, jadi sebelum tidur gitu. Jadi udah pakai kosmetik seharian, terus main tidur aja kali gitu. Anak kuliah biasa kayak gitu ya? Iya. Kecapean tidur terus. Kecapean langsung tidur. Jerawat itu terjadi akibat penutupan dari pori-pori. Nah, salah satu yang bisa nutup pori-pori itu ya kosmetik gitu. Kalau kosmetik dipakai seharian, minyak-minyak yang ada di dalam pori-pori itu dia nggak bisa keluar, sehingga membeku. Nah, jadi terjadilah komedo. Nah, proses terjadinya komedo seperti itu. Tapi kalau tanpa kosmetik nih, sehari-hari lah, kenapa bisa terjadinya jerawat? Nah, di dalam pori-pori itu ada namanya sel rambut. Di akarnya itu terjadi regenerasi. Jadi sel-sel kulit matinya itu nanti terangkat oleh minyak-minyak tadi ini nih. Normalnya mereka keluar berbarengan. Tapi apabila terjadi produksi minyak yang berlebih, nyumbat juga tuh pori-porinya karena jumlah yang ingin dikeluarkan lebih besar dibandingkan besarnya pori-pori. Akhirnya terjadi komedo. Apabila di dalamnya itu ada bakteri, maka terjadilah peradangan. Nah, itulah yang timbul merah-merah. Kadang-kadang sampai dia bernanah. Nah, kalau kita bilang itu pustul gitu. Jadi kalau udah pustul dan dia nggak tertangani bisa jadi besar tuh. Ada jerawat batu kalau orang bilang. Nah, itu
akibat dari peradangan yang udah berat gitu. Jadi infeksi yang kuman-kuman yang ada di situ bereproduksi terus-menerus sehingga menyebabkan peradangan yang besar gitu. Kira-kira Resa tahu nggak sih cara mencegah jerawat itu supaya nggak terjadi? Cuci muka tuh minimal 2 kali sehari. Itu bagi yang kulit kering kan. Kalau kulit yang berminyak tuh lebih kali ya. Apalagi ya? Nggak tahu lagi sih. Oh, pakai sunscreen. Pakai sunscreen tuh selalu. Jangan mencet jerawat ketika ada peradangan gitu. Udah itu aja sih. Begini, cuci muka tuh emang wajib. Cuci muka itu wajib karena sehari-hari kita beraktivitas seperti tadi yang kita bahas gitu kan, minyak itu keluar sehingga dia bisa membuat bekuan dan kadang-kadang disertai dengan kotor-kotoran di situ. Jadi kalau nggak dicuci udah ada kotoran, kumannya ada di situ, terus minyaknya membeku, maka terjadilah jerawat, terutama pada orang yang lebih sensitif. Kemudian, nah sabun-sabunnya nih, sabun-sabun tertentu digunakan pada kulit tertentu, jenis kulit tertentu. Jadi seperti yang Resa bilang tadi, kalau dia kulit kering, jangan pakai sabun untuk kulit wajah yang berminyak gitu. Nah sebaliknya kalau dia berminyak, jangan pakai yang untuk kulit yang kering gitu. Jadi nggak sembuh-sembuh gitu kan. Terus kemudian seperti yang Resa bilang juga tadi, jangan dipegang-pegang. Tapi nggak cuman kalau dia meradang sih. Kalau lagi normal kayak gini juga jangan dipegang-pegang. Kayak gini mungkin enak kali ya. Cuman di tangan kita ini kan banyak kotoran nih, kuman-kuman. Nah, kuman-kuman yang ada di tangan kita nih bisa juga masuk ke pori-pori kalau kita sentuh-sentuh gitu. Terus kemudian penggunaan kosmetik nih. Kalau Resa sendiri tipe kulitnya seperti apa? Kering, mungkin berminyak? Yang normal kali ya. Soalnya ada waktu yang kering, ada waktu juga yang berminyak. Kalau misalnya keluar-keluar gitu capek kayak gitu kan, tuh seringnya berminyak. Tapi kok misalnya di bawah AC kayak gini, nah tuh sering yang kering gitu. Ya memang sih salah satu penyebab kulit kering itu adalah selalu berada di AC. Karena AC itu sendiri dia bikin suasananya menjadi kering. Oke, jadi kalau kulitnya kering, dia itu sebisa mungkin pakai pelembab. Nah, tapi bagi orang yang kulitnya berminyak, itu sebisa mungkin kurangi penggunaan pelembab, terutama pelembab-pelembab yang membuat produksi minyak berlebih gitu. Karena nanti terjadi jerawat gitu ya? Ya, kalau dia produksi minyaknya berlebih ya seperti yang tadi, ujung-ujungnya dia bakal terjadi sumbatan, akhirnya terjadi jerawat. Terus kemudian salah satu faktor yang penting juga itu adalah olahraga. Nah, olahraga ini ternyata bukan hanya baik bagi kesehatan secara umum, tapi juga mencegah terjadinya jerawat gitu. Oke, terus kemudian hindari paparan sinar matahari. Kalau berpergian nih ke pajak, ke pasar gitu kan. Nah, sebisa mungkin pakai sunscreen dan kalau kita memang naik sepeda motor gitu, naik sepeda motor itu pakai helm gitu, dan kalau bisa pakai masker, apalagi sekarang kan musim corona gitu. Dan juga jangan lupa untuk mencari udara segar. Jadi sebisa mungkin rehat lah. Kalau dia mungkin dari teman-teman ada yang bekerja di kota gitu kan, kalau bisa cari tempat rehat yang udaranya memiliki udara segar gitu. Jadi kan dengan segarnya udara itu ternyata dapat memberikan daya tahan tubuh yang maksimal sehingga tidak terjadi jerawat.